Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, hingga kita bisa menghadiri kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim fi Adabil Alim wal Muta'allim, kitab tentang adab bagi orang yang berbicara maupun yang mendengar, pengingat bagi seorang yang berilmu maupun yang menuntut ilmu, yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnul Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kembali adab yang ke-10, adab yang ke-9, masih di dalam pembahasan adab yang ke-9, yaitu adab bagi seorang alim, seorang pengajar, seorang yang memiliki ilmu terhadap dirinya sendiri. Yaitu setelah kita sebutkan di antara penyakit-penyakit yang bisa menghinggapi orang yang berilmu sekalipun, di antaranya hasad, ujub, riya, demikian pula ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Ini 4 sifat yang secara spesifik al-muallif membahas tentang penawarnya. Dan telah kita bahas 3 penawar penyakit hati yang sebelumnya telah kita bacakan. Ya, penawar dari hasad, penawar dari ujub, demikian pula penawar dari riya. Insyaallah telah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan penawar ataupun obat dari merendahkan manusia. Ihtiqarun nas, meremehkan orang. Ini di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dengannya seorang merasa lebih baik, merasa lebih hebat, dan merasa lebih tinggi derajatnya, dan dia merendahkan orang yang dirasa tidak bisa menyamai kedudukannya. Bahkan mungkin merendahkan orang yang ia benci. Maka di sini bisa bercampur di dalamnya hasad, ujub, riya. Karena hasad, ia merendahkan orang lain. Karena ujub, ia merasa orang lain tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Maka kita bacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala tentang penawar dari meremehkan dan merendahkan orang lain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa min adwiyati ihtiqarin nas, dan di antara obat penawar dari penyakit hati ihtiqarin nas, merendahkan manusia, yaitu tadabburu qaulihi ta'ala, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum, dan seterusnya. Janganlah suatu kaum meremehkan, merendahkan kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang diremehkan tersebut khairam minhum, lebih baik dibandingkan dengan yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa', demikian pula sebagian wanita jangan meremehkan, merendahkan wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diremehkan lebih baik daripada yang meremehkan. Nah, ini diantara penawar dari sikap merendahkan orang. Apakah itu? Asa ayyakunu khairam minhum. Ini kata kuncinya. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik dari dirinya. Bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Maka kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Terlebih kita meremehkan orang lain, kebanyakan ini berangkat dari nafsu. Gak peduli orang itu apakah memang pantas diremehkan atau sebenarnya dia orang yang baik, tapi karena hasad, tapi karena kebencian, maka kita tidak mengindahkan hakikat dari orang tersebut. Yang penting kita nggak suka dia lebih buruk daripada kita. Yang penting dia kita benci, dia jatuh di hadapan kita, tidak peduli. Inilah satu sisi pandangan kita terhadap orang yang kita remehkan, karena nggak suka, karena benci, karena musuh. Namun siapa yang tahu kalau ternyata orang yang kita benci, orang yang kita remehkan, orang yang kita hina, ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebencian kita lah yang menutupi pandangan kita dari melihat apa yang mungkin dia miliki berupa kebaikan yang justru jauh dibandingkan dengan kita. Maka cermati, tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita enggak tahu. Yang kita tahu hanya satu sisi saja. Apalagi sekali lagi kita meremehkan, merendahkan karena faktor kebencian, karena faktor hasad. Sudah membutakan itu semua. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaum min qaum, janganlah suatu kaum meremehkan, berbangga atas kaum yang lain, karena bisa jadi mereka itu lebih baik darinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di antara obat penawar dari penyakit suka meremehkan orang, kita bisa mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan kalian baik laki-laki maupun wanita, dan kami jadikan kalian syu'uban, ya, terdiri dari berbangsa-bangsa, wa qabailah, berkabilah-kabilah, berbagai suku ras, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan agar kalian saling menyombongkan diri. Cukup kita mengenal, oh orang yang punya sifat seperti ini orang Eropa misalnya, orang yang punya sifat fisik seperti ini orang Sumatera misalnya, atau orang Timur misalnya. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, demikian pula nasab, fulan bin fulan bin fulan. Allah jadikan kita memiliki qabilah, dan yang masih memegang erat masalah ini adalah bangsa Arab, turun temurun. Mereka meneruskan generasi demi generasi. Fulan bin siapa?
bin Tamimi misalnya. Nah ini, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan agar kalian saling membanggakan diri. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan bukan diukur dari bangsa, kabilah, bukan diukur dari kepintaran, kecerdasan, bukan diukur dari orang yang kita benci atau orang yang kita senangi, bukan. Tapi kemuliaan diukur dari siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah, siapa di antara kita yang paling mengamalkan nilai-nilai Islam. Karena inilah yang dibanggakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan dikira bangsa Arab itu bangsa yang mulia karena faktor Arabnya, karena faktor minyak buminya, karena faktor kekayaannya. Tidak. Umar bin Khattab mengakui dengan sangat jelas tatkala beliau pernah menemui para pembesar di negeri Syam dalam keadaan yang mungkin mengenaskan menurut sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang menyertainya. Sepatunya digantung, nggak pakai sepatu, membawa kendaraan sendiri, nggak naik kendaraan dengan gagah, pakaian lengkap. Maka sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mengkhawatirkan nanti engkau akan dihina oleh mereka, engkau seorang Amirul Mukminin. Maka apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Inna kunna adzalla qaum. Dahulu kami ini adalah kaum yang paling hina. Bangsa Arab, bangsa yang diremehkan, dihinakan, direndahkan, tidak dianggap. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah muliakan kita dengan sebab Islam, dengan sebab takwa. Famahma natlubil izzata bighairi ma a'azzanallah azzalanallah, maka selama kita mencari kemuliaan bukan dari apa yang Allah jadikan kita mulia, yaitu Islam, maka Allah akan kembali hinakan kita. Jadi Umar bin Khattab merasa mulia dengan Islam, bukan dengan penampilan, bukan dengan materi, bukan dengan kekuasaan. Amirul Mukminin, orang nomor satu yang memimpin kaum mukminin saat itu, tapi penampilan beliau sederhana, bersahaja. Bukan dengan ini beliau membanggakan dirinya, tapi dengan apa? Dengan Islam, dengan takwa. Maka mari kita renungkan, apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan, sehingga kita berani merendahkan orang, sedangkan Islam kita sendiri belum beres, iman kita sendiri masih meragukan. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita hina, dia bersujud setiap malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah dan taufik atas kekurangannya, memang jika dia memiliki kekurangan. Nah, kita membanggakan diri atas apa? Maka cermati firman Allah Subhanahu wa taala, sudah bertakwakah kita sehingga kita menjadi akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian. Nah ini, cermati firman Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita berani merendahkan orang lain. Demikian pula Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yang artinya, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, karena dialah Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang bertakwa. Surat An-Najm ayat ke-32. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mensucikan diri kita, untuk menganggap bersih diri kita, untuk menganggap baik diri kita, yang konsekuensinya berarti kita menganggap orang lain itu rendah, remeh, hina. Ada konsekuensi sederhana. Kalau kita menganggap diri kita suci, maka orang lain tidak suci.
orang lain kotor, orang lain rendah dan hina. Maka Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Kenapa? Lagi-lagi karena dialah yang tahu siapa yang bertakwa. Kita mensucikan diri kita di hadapan manusia, merekomendasikan diri kita, membanggakan diri kita, tapi kalau ternyata Allah tahu kita ini busuk, apa artinya? Apa artinya? Kita merasa bangga atas apa yang kita miliki, kita mencela, menghina, merendahkan orang, tapi ternyata Allah tahu yang kita hina itu orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak akan memudaratkan dia apa yang telah kita ucapkan baginya, entah itu merendahkan, mencela dan yang semisalnya. Dan pernah kita sampaikan, orang yang dicela sama sekali tidak mendapatkan madarat apa-apa jika dia bersabar. Bahkan dia akan mendapatkan pahala tanpa beramal nanti di akhirat. Karena orang-orang yang mendoliminya nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka merendahkan orang, meremehkan orang, ini penyakit yang berbahaya. Allah lah yang tahu, yang maha tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Jangan kita yang merekomendasikan diri kita, jangan kita yang menyodorkan diri kita, jangan kita yang merasa hebat diri kita. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dibawakan oleh al-muallif agar kita benar-benar meresapinya. Selanjutnya berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa rubbama, dan bisa jadi kanal muhtaqaru, orang yang direndahkan tersebut, athhara indallahi qalban, lebih suci di sisi Allah hatinya, lebih bersih di sisi Allah hatinya, wa azka amalan, dan lebih suci amalannya, wa akhlasa niyatan, dan lebih ikhlas niatnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, innallaha ta'ala akhfa thalathatan fi thalathatin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Waliyahu fi ibadihi, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Waridahu fi ta'atihi, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Wa ghadabahu fi ma'asihi, Allah menyembunyikan murkanya dari orang yang bermaksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif menjelaskan apa yang tadi sudah kita isyaratkan. Orang yang kita rendahkan, orang yang kita remehkan, bisa jadi lebih suci jiwanya, lebih baik amalannya, dan lebih ikhlas niatnya dibandingkan dengan kita. Karena sekali lagi kita nggak tahu hal yang gaib. Mungkin kita sekali lagi hanya melihat satu sisi saja. Pokoknya dia orang yang kita benci dari satu sisi itu, maka seakan-akan dia sudah nggak ada lagi kebaikan. Ya. Dan kita nggak tahu bagaimana amalannya selama ini, bagaimana di malam harinya, bagaimana dia bersama orang tuanya, bagaimana ia bersama suami dan istrinya, bagaimana ia bersama anak-anaknya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu pokoknya kita nggak suka karena ini, titik. Kita rendahkan, kita jatuhkan kehormatannya, dan kita merasa lebih hebat. Padahal di sisi lain amalan kita mungkin gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain keikhlasan kita sangat-sangat miris. Maka ya, al-muallif mengatakan bisa jadi mereka orang-orang yang dihina itu lebih baik daripada kita. Sebagaimana dikatakan Allah telah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Di sini beliau menukil suatu ucapan, wallahu taala alam bisawab. Yang jelas ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak salah. Ya,
menyandarkan suatu ucapan kepada Rasulullah SAW padahal beliau tidak mengucapkannya, ini adalah dosa besar. Karena beliau SAW mengingatkan, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya dari sini mu'alif tidak mengatakan qala Rasulullah SAW. Hukut kila, ada yang mengatakan. Bisa jadi beliau menemukan ungkapan hikmah, beliau hanya sekedar menukil karena maknanya baik. Yaitu apa? Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Yang pertama, waliyahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan walinya di kalangan hamba-hambanya. Apa maknanya? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang sampai derajat wali tapi nggak ada yang tahu. Mungkin, sangat mungkin. Yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita kenal, orang-orang hebat, orang-orang alim, di antara mereka mungkin tidak terdapat si fulan yang ternyata dia di sisi Allah adalah wali. Bisa jadi demikian. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat mungkin terjadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang menguatkan pendapat seperti ini, yaitu apa? Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian ku beritahu tentang ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Wali Allah, maaf, ahli surga itu adalah setiap orang yang lemah dan orang yang diperlemah. Jadi lemah dan sangat lemah. Ini menunjukkan apa? Tidak ada orang yang memperhitungkannya. Orang lemah siapa yang mau berteman dengannya? Siapa yang mau melihatnya? Siapa yang mau mengawasi gerak-geriknya? Orang lemah, orang terhina diasingkan, tidak dianggap. Atau mungkin cuma sekedar kenal selesai, tapi nggak diakrabi. Kenapa? Lemah. Apa yang mau diharapkan dari orang lemah? Tapi ternyata kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, Allah kabulkan. Kita nggak tahu kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah penuhi sumpahnya. Ahli surga. Ini menunjukkan kita nggak tahu. Mungkin di antara hamba-hamba Allah yang tidak terkenal, yang tidak masyhur, yang tidak dianggap, yang disampingkan, yang diremehkan, ternyata dia tinggi derajatnya di sisi Allah, sehingga Allah apa mengabulkan permintaannya. Nah ini, maka Allah terkadang menyembunyikan hamba-hamba pilihannya, tidak tampak. Dan di antara hikmahnya mungkin juga agar dia senantiasa tersembunyi, senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, sehingga kalau tenar mungkin akan dikhawatirkan, ya, ia akan merusak niatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya waliullah tidak selamanya mesti terkenal. Bisa jadi mereka orang-orang pilihan Allah, ahli surga, nggak ada yang tahu. Demikian pula yang kedua, waridahu fi ta'atihi, dan bisa jadi Allah menyembunyikan keridhaannya dari ketaatan kepadanya. Maknanya, jangan sampai kita meremehkan perbuatan taat meskipun kecil, meskipun ringan. Kenapa? Karena bisa jadi amalan kita yang ringan itu dan ikhlas itu Allah ridhoi. Sedangkan amalan kita yang besar, yang banyak, yang hebat, tapi Allah nggak ridho. Jadi Allah menyembunyikan, merahasiakan keridhoannya kepada hamba-hambanya, kecuali generasi yang terbaik di dalam umat ini. Allah tampakkan dengan jelas keridhoannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100?
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan generasi pertama orang-orang yang masuk Islam di awal kali dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Jadi untuk muhajirin dan ansar Allah tampakkan keridhaannya. Tapi selain mereka Allah sembunyikan. Tergantung sejauh mana kita walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik. Tapi tetap saja kita tidak mendapatkan kepastian keridhaan Allah. Maka jangan kita remehkan amal soleh sekecil apapun itu. Karena kita nggak tahu amalan kita mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharapkan amalan yang besar, amal yang hebat, amalan yang banyak, tapi ternyata Allah nggak ridha. Lalu kita remehkan amalan-amalan kecil. Padahal ternyata amalan kecil itulah yang Allah ridhai. Nah, ini memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki amal, bermuhasabah. Jangan merasa sudah beramal selesai pasti mendapat pahala. Saya sudah beramal banyak, masa saya nggak diridhoi? Jangan. Saya sudah lama ngaji, masa saya nggak diridhoi sama Allah? Masa Allah nggak masukkan saya ke surga? Jangan. Karena kita nggak tahu mana di antara amal-amalan kita yang diridhai. Apakah amalan kita yang dahulu, atau amalan kita yang sekarang, atau amalan kita yang nanti akan datang. Karena kita nggak tahu, terus introspeksi, perbaiki. Dan di sini kita nggak ada kesempatan untuk meremehkan orang lain. Karena apa? Urusan diri kita saja belum beres. Sibuk dengan kekurangan kita. Ini diantara obat agar kita tidak meremehkan dan merendahkan orang. Sibuk dengan kekurangan kita. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa ghadabihi fi ma'asih. Dan terkadang Allah menyembunyikan murkanya dari berbuat maksiat kepadanya. Maknanya jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Karena kita nggak tahu maksiat mana yang ternyata itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa taubat, merasa bersalah sehingga kita bertaubat dan istighfar atas dosa besar. Tapi kita dengan santainya meremehkan dosa-dosa kecil. Siapa yang tahu ternyata Allah mengampuni dosa besar kita. Tapi gara-gara kita meremehkan dosa kecil, ternyata itulah letak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak tampakkan kemurkaannya kecuali atas dua kaum, al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat, jelas. Dan ditafsirkan oleh para ulama kita, humul ladin, humul yahudu wan nasara. Mereka Yahud dan Nasara. Adapun kepada orang yang beriman, Allah tidak tampakkan murkanya. Allah simpan murkanya. Sehingga kita senantiasa introspeksi. Tidak bermudah-mudahan dalam dosa. Sekali lagi jangan sampai ada ungkapan, saya sudah ngaji lama, masa saya melakukan dosa kecil ini nggak diampuni? Saya sudah sekian tahun aktif di majelis ilmu, kenal dengan ustadz, rajin ibadah, masa karena dosa kecil ini Allah tidak mengampuni saya? Jangan. Karena kita nggak tahu sekali lagi dosa mana yang ternyata itu mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kesempatan ini. Selanjutnya beliau mengatakan wa minal akhlaqil mardiyah. Setelah menyebutkan secara rinci obat dari merendahkan orang, beliau menyampaikan akhlak-akhlak yang diridhoi. Ya, termasuk juga penawar dari semua penyakit-penyakit hati yang disebutkan sebelumnya. Wa minal akhlaqil mardiyah, dan di antara akhlak yang diridhoi, dawamut taubati, senantiasa bertaubat.
Dawam, terus menerus. Bukan hanya sekali, dua kali. Bukan hanya ketika kita baru saja jatuh dari dosa kecil maupun besar. Bukan hanya taubat dari satu dua perkara yang kita memang merasa salah, tapi terus menerus sampai pun kita lupa ataupun tidak merasa pernah berbuat dosa, tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita berbanyak, beliau mengajarkan ucapan zikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, Tuhanku, ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan disebutkan oleh para sahabat, ada yang pernah menghitung satu kali majelis Nabi membaca zikir ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Siapa yang baca? Rasulullah SAW. Dalam satu kali duduk 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni apa? Dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Beliau masih apa? Bertaubat. Wa tub alayya, ya Allah, terimalah taubatku. Nah, siapa kita yang nggak pernah taubat? Atau taubat ketika habis melakukan dosa saja? Kalau sudah merasa tidak punya dosa, nggak taubat, maka bahaya. Ya, seorang yang merasa tidak punya dosa sehingga dia tidak bertaubat, bahaya. Lagi-lagi ini tanda dia telah mensucikan dirinya. Karena seorang mukmin, seorang muslim, setiap bani Adam telah Allah gariskan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Maka kita bertaubat dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Ya, para manusia tidak bisa leluasa untuk melihat dirinya sendiri. Ini sifat manusia, suka melihat kepada orang lain, dirinya dilupakan. Nah, orang lainlah yang bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Dari sini ada namanya nasihat, ya, motivasi, mengingatkan. Dan terkadang kita lupa dengan diri kita, sehingga tatkala kita merasa tidak punya dosa, urusan kita sama orang semuanya beres, dan kita merasa sama Allah juga baik hubungannya, lalu kita tidak bertaubat, ini adalah suatu kesalahan. Taubat saja meskipun Anda merasa tidak punya bersalah. Anda tidak punya salah, perasaan Anda tidak punya salah itu adalah dosa, taubat dari itu. Jadi kita ingat, ketika kita sudah lama nggak istighfar, sudah lama tidak bertaubat, langsung taubat, ya Allah, saya lupa, telah lama nggak istighfar, sudah lama nggak taubat. Nabi SAW beristighfar seperti itu, minimal 100 kali. Bahkan pernah dilihat oleh seorang sahabat, zikir itu saja, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali sekali duduk, belum yang lain. Nah, ini, apakah kita lebih suci daripada Rasulullah SAW? Na'udzubillahi min dzalik. Dawamut taubah, ini yang pertama. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Akhlak yang diridhai adalah ikhlas. Perbaiki keikhlasan, jangan bosan-bosan untuk mengoreksi keikhlasan kita. Ini perkara yang berat. Ya. Wal yaqin, demikian pula keyakinan. Yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yakin atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Keyakinan ini harus benar-benar kita miliki. Ya, wat taqwa, demikian pula takwa. Was sabru, sabar. War ridha, ridha. Wal qanaatu, qanaah, menerima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya,
baik itu rizki, kemampuan, ya, dan yang semisalnya. Qanaah, tidak mudah untuk iri, tidak mudah untuk menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan di antara resep bagi kita untuk bisa senantiasa menjaga yang namanya qanaah, sering-sering melihat ke bawah. Nabi SAW berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hendaknya kalian melihat ke bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan kalian melihat ke atas kalian, karena sesungguhnya itu akan bisa menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat Allah itu banyak, tak terhingga. Jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita, rasanya nggak pantas kita dapat nikmat. Tapi Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat itu semuanya. Dan ketika kita melihat ke atas, seakan-akan kita ini orang yang tidak mendapatkan nikmat. Jadi kita remehkan pemberian Allah yang tidak kita sadari. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita lebih sering bersyukur. Ternyata masih banyak yang lebih susah dibandingkan dengan kita. Ternyata masih banyak orang-orang yang mungkin lebih mengenaskan daripada kita. Kenapa kita nggak bersyukur? Maka ambisi kita akan dunia akan terhenti. Hasrat kita untuk meraih dunia akan terkendalikan. Tapi kalau kita lihat ke atas, nggak ada habisnya. Sudah melampaui orang yang kita incar, ternyata masih ada atasnya lagi. Terus begitu, nggak pernah puas. Meskipun kekayaan melimpah, tapi nggak ada artinya. Kenapa? Tidak ada qanaah. Makanya disebutkan bahwasanya al-ghina ghinan nafs, kekayaan yang hakiki ada pada hati. Ya, ada pada hati. Al-qanaah. Waz-zuhdu, demikian pula zuhud. Yang disebutkan oleh para ulama kita, di antara penjelasan zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan ini lebih tinggi daripada wara'. Al-wara' itu apa? Tarku ma yadhurruhu fil akhirah, meninggalkan apa yang memadaratkannya di akhirat. Jadi wara' meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membahayakan akhiratnya ia tinggalkan. Tapi kalau zuhud bukan hanya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan mubah, tidak berdosa, tapi karena tidak manfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan. Lah ini zuhud, lebih tinggi daripada wara'. Nah ini, upayakan semaksimal mungkin. Meskipun kita sulit untuk bisa sampai pada derajat orang-orang yang zuhud, minimal kita berupaya. Demikian pula wat tawakkul wat tafwid, bertawakal dan tafwid. Tafwid itu apa? Pasrah. Ya, menyerahkan diri. Sedangkan tawakal menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah. Jadi di sini tafwid itu lebih umum dibandingkan dengan tawakal. Tawakal lebih tinggi lagi. Kalau tafwid menyerahkan diri, pasrah, selesai. Tapi kalau tawakal menyerahkan diri, pasrah dan bersandar kepada Allah. Namun di sini beliau sebutkan dua-duanya. Namun makna yang disebutkan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarah penjelasan ini seperti itu. Wasalamatul batini, demikian pula di antara akhlak yang mulia adalah selamatnya batin kita. Selamatnya batin kita. Kenapa kok batin? Karena dari batinlah akan muncul zahir. Ya, karena zahir ini adalah gambaran dari batin.
Kalau batinnya bersih, insya Allah tidak akan melakukan zahir yang kotor, yang rusak. Tapi kalau zahirnya rusak, maka ini sudah menunjukkan otomatis batinnya juga apa? Rusak. Nah ini, ya, selamatnya batin kita dari apa? Penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan, dengki, iri, hasad, penyakit batin. Bersihkan ini. Wa husnudzan, dan juga husnudzan. Nah ini, husnudzan, berbaik sangka pada orang yang memang benar-benar kita pantas untuk berbaik sangka dengannya, dalam perkara yang mungkin ada kemungkinan, ya. Bahkan diriwayatkan dari para sahabat, Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib, saya lupa, dikisahkan bahwasanya beliau mengatakan, la tadhunnanna kalimatan kharajat min akhika su'an wa anta tajid lahu minal khairi mahmalah. Jangan sekali-kali engkau pernah berprasangka terhadap kawanmu satu ucapan yang keluar darinya dengan prasangka buruk, sedangkan engkau masih bisa mencari kemungkinan prasangka baik. Lihatlah kebersihan hati. Ya, kalau kita masih bisa mencari alasan, oh bisa jadi fulan ini begini, bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi lupa, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kalau masih ada itu, la tadhunnanna kalimatan kharajat min akhika su'an. Jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk atas kalimat yang keluar dari lisan saudaramu. Tapi sulit. Kenapa? Karena hati ini, ya, ammaratun bisu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini menghantarkan kepada keburukan. Kalau kita melihat ada saudara kita yang kita benci melakukan kesalahan, sudah langsung keluar semua. Ini karena ini karena itu. Memang orangnya begini, memang orangnya begitu. Ya, ini baru apa? Dzan. Baru dzan. Bagaimana jika ternyata dia tidak seperti itu? Bagaimana seandainya dia punya uzur? Maka hati-hati. Ya, husnudzan ini diantara harta yang sangat-sangat istimewa. Yang kalau seseorang diberikan nikmat oleh Allah berupa husnudzan, insyaallah dia adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Wat tajawuzu, demikian pula at-tajawuz, suka memaafkan. Biarkan. Fulan mengatakan kamu seperti ini dan seperti itu, biarkan saja. Enggak nanggepi. Ya, mengabaikan. At-tajawuz, memaafkan. Demikian pula wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa ru'yatul ihsan, dan melihat kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mungkin di situ ada keburukannya, maka kita lihat ada kebaikan atau tidak pada diri orang tersebut. Suka melihat kebaikan orang dibandingkan dengan keburukannya. Wa syukrun ni'mah, bersyukur atas nikmat. Ya, dan ini diantara resep qanaah tadi. Setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Maka enggak ada rasa ambisi, rasa untuk ingin melebihi orang-orang yang mungkin kita anggap lebih. Karena apa? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan inilah resep agar kita ditambahkan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, ingat siksaku amatlah pedih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi beliau menyebutkan beberapa akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah syukrun nikmah, berkata al-muallif rahimahullah taala, wasyafaqatu ala khalqillahi taala, kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang diridhai oleh Allah, kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal haya'u minallahi ta'ala wa minan nas, dan rasa malu kepada Allah dan kepada manusia. Malu di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malu yang terpuji adalah malu tatkala kita jatuh pada perbuatan dosa dan tatkala kita tidak bisa mengerjakan amal saleh. Ini hal yang perlu untuk kita malu. Tapi kalau perbuatan yang itu baik, itu amal saleh, namun mungkin menurut sebagian manusia memalukan, maka jangan malu kita. Disinilah kita mengingat sabda Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka perbuatlah sesukamu. Di antara para ulama ada yang memaknai makna hadis ini adalah kalau kamu tidak malu atas perbuatan yang memang tidak memalukan, jika engkau melakukan suatu perbuatan yang memang tidak memalukan, meskipun orang lain menganggap memalukan dan itu perbuatan baik, fasna, kerjakan sekehendakmu. Jangan pedulikan apa kata orang. Nah, ini malu. Dalam keadaan seperti ini justru tercela. Ya, mau ke masjid sholat jamaah malu. Kenapa? Nanti disuit-suiti Pak Kiai lewat. Ya, oh ya, no Ustadz lewat rek. Nah ini, akhirnya kita nggak jadi ke masjid. Maka fasna ma syi'ta, kerjakan. Nah ini, perbuatan semacam ini bukan hal yang perlu untuk kita malu. Tapi kalau kita jatuh pada maksiat, kita punya kesalahan, maka kita harus malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada manusia. Demikian pula wa mahabbatullahi ta'ala, dan terakhir beliau menyebutkan di antara sifat yang diridhai Allah adalah cinta kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan hiyal khaslatul jami'atu limahasini sifati kulliha. Bahkan cinta kepada Allah adalah perangai yang mencakup, mengumpulkan seluruh sifat-sifat baik yang disebutkan. Artinya kita bisa ikhlas, bisa bersabar, bisa qanaah, bisa memaafkan, bisa husnudzon, bisa malu, bisa tawakal, bisa membersihkan batin kita. Ini semua sumbernya kalau kita cinta Allah. Karena kita cinta Allah lah, maka kita bisa melakukan itu semuanya. Lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Allah ini bisa didapatkan, bisa terrealisasikan apabila ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad pada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya,
Jadi kita bisa memiliki hati-hati yang bersih, selamat dari penyakit hati, selamat dari kekotoran jiwa kalau kita cinta Allah. Dan cinta Allah bisa digapai dengan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah SAW suri tauladan kita dalam setiap perkara. Mau melakukan sesuatu, ingat Rasulullah SAW. Apakah hal ini ada tuntunannya? Kalau itu ibadah, kalau itu suatu perbuatan, apakah ini dilarang oleh beliau? Mau memperlakukan suami istri, apakah Rasulullah SAW juga seperti ini? Mau memperlakukan tetangga, apakah ada tuntunannya dalam hal ini dari Rasulullah SAW? Mau memperlakukan tamu, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Mau safar bepergian, bertanya apakah ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Senantiasa mengukur segala aktivitas kita dengan Rasulullah SAW. Inilah cara kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka kita akan bisa menggapai kebersihan hati, kita bisa mengobati kekotoran jiwa dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jadi kuncinya mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan ini butuh pembuktian dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita akhiri kajian kita dan kita lanjutkan pada adab yang ke-10 biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah apabila dalam hati kita kadang terbesit sifat riya dan sombong, ujub, apakah akan dihisab oleh Allah? Karena saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, kalau sesuatu dosa itu tidak akan dihitung selama masih di dalam hati dan tidak diucapkan. Nah, hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam. Yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan maaf untuk umatku selama ia masih atas apa yang dibisikkan di dalam jiwanya, malam ta'mal, selama dia belum beramal, wala watakallam, dan belum berucap. Artinya selama seseorang belum berbuat, baik mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, Allah masih mengampuni was-was, keretek yang ada di dalam jiwa kita. Namun perhatikan, ketika seseorang sudah hasad, ujub, maka ini sudah beramal dia, meskipun amalan hati. Ya, di dalam hatinya dia sudah merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang, otomatis dia merendahkan orang. Ya, jadi meskipun dalam hati merendahkan orang lain dianggap dosa, dan dosanya akan semakin besar kalau dengan itu dia memperlakukan orang lain dengan salah. Ya, tidak mau bertegur sapa karena merasa dia orang yang lebih rendah. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dimulai dari hati kemudian dilakukan dengan perbuatan. Nah, yang dimaksud di sini wallahu taala alam bisawab, apabila memang tidak terkait dengan masalah penyakit hati. Contoh, ada niatan mencuri, ada bisikan untuk mencuri, tapi dia tahan sampai akhirnya dia tidak mencuri, maka niatan mencuri dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riya, apalagi riya, sudah pernah kita sebutkan ya definisinya, an yatadhaharul insan, seseorang menampakkan bi a'malin salihah, amal solehnya. Jadi sudah beramal dia tampakkan amal solehnya, liyahmidahun nas, untuk dipuji manusia. Jadi sudah beramal, ada niatan riya, maka tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam bisawab, kalau terkait penyakit hati, maka ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kewajiban tugas kita apabila melihat kemungkaran, kemaksiatan? Wajibkah memberi peringatan? Wajib, meskipun ada tingkatannya. Ya, yang paling minimal dan tidak boleh tidak ada. Kalau enggak ada, maka khawatir iman kita enggak ada. Apakah itu? Diingkari dengan hati. Ini yang paling minimal. Tapi enggak langsung kita penting hati kita mengingkari. Coba dulu amalkan tahapan-tahapan yang disebutkan Nabi SAW sesuai kemampuan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Coba dulu dengan tangan, atau perkirakan dulu dengan tangan mampu ndak. Fa illam yastati, ya, kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan, nasihat, pendekatan, perkataan yang baik. Wa illam yastati, tapi kalau lisan juga enggak mampu, fabiqalbi, dengan hati, ingkari. Wa zalika adaful iman, dan ini iman yang paling rendah. Yang paling rendah artinya apa? Tidak ada di bawah lagi keimanan. Jadi kalau sampai hati kita tidak mengingkari, maka sudah tidak ada iman lagi. Ya, jadi wajib mengingkari meskipun ada tingkatan-tingkatannya. Seperti kata Ustaz tentang sebagian wali Allah yang tidak tampak, bolehkah kita memilih jalan mengasingkan diri dari masyarakat? Apa maknanya ini? Sebagian wali Allah yang tidak tampak, bolehkah kita memilih jalan mengasingkan diri dari masyarakat supaya jadi wali gitu? Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang dimaksud tidak tampak itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan kepada orang kalau si fulan itu walinya. Dan si fulan sendiri juga tidak merasa. Yang penting dia beramal, ya, yang penting dia itu ikhlas, tidak peduli direndahkan, sabar, dilecehkan, sabar, justru minta kepada Allah, tidak marah ketika dihina, tidak membalas, justru dia sibuk dengan kesalahannya, introspeksi diri, dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah. Nah, disinilah bisa jadi dia itu wali Allah, tapi nggak ada yang tahu. Ya, bukan berarti mengasingkan diri. Dia berkumpul bersama kita, bersosialisasi dengan kita, tapi derajatnya nggak ada yang tahu kalau ternyata tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maknanya. Ya, jadi jangan salah paham ya. Saya tidak mengatakan kalian mengasingkan diri supaya jadi wali, enggak ya. Tidak. Tidak ada hubungannya. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Ketika kita ingin mengupload murattal rekaman kita, tetapi kita takut riya, apakah itu tercela atau terpuji? Ya, ini kita yang tahu niat kita apa. Innamal a'malu binniyat. Apa niat kita? Kalau kita khawatir, maka saya sarankan jangan. Ya, timbang manfaat yang diraih dan ancaman yang akan kita dapatkan kalau salah niat. Kita yang lebih tahu. Jadi kalau kita yakin, insya Allah ini lebih manfaat. Apalagi di antara teman-teman kita mungkin ada yang butuh mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Kalau kita yang baca, dia mau dengarkan dan tertarik sehingga dia mau belajar Al-Quran, silahkan. Tapi kalau tidak ada maslahat yang lebih besar, atau bahkan mungkin justru menjadikan kita riya, mengharapkan pengakuan, mengharapkan sanjungan, kalau enggak disanjung dan diakui, dia merasa sedih, maka jangan upload. Ya, jadi sebelum bertindak timbang dulu maslahat dan madaratnya. Ya, kalau kita khawatir salah, mending jangan. Daripada kita jatuh pada niat yang salah. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.